Episode sebelumnya menceritakan Bishwa Rizky menelpon ponsel Lily, dan yang sedang berbicara di ponsel Lily adalah seorang polisi. Polisi tersebut mengabarkan bahwa pemilik ponsel tersebut telah mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia, dan jenazahnya saat ini berada di rumah sakit. Rizky, Mbok Jum, dan Pak Sodik yang mendengar kabar tersebut sangatlah terkejut. Rizky sangat tak percaya bahwa saat ini Lily telah meninggal dunia. Akhirnya Rizky pun mempertanyakan soal taksi beserta nomor platnya, serta ia bertanya alamat rumah sakitnya. Setelah mendapatkan semua jawabannya, Rizky lalu mengakhiri panggilan teleponnya. Setelah mengakhiri teleponnya, Rizky langsung mengambil laptopnya. Ia langsung mengecek CCTV di depan rumahnya. Apakah benar taksi yang ditumpangi istrinya, plat nomornya sama dengan taksi yang mengalami kecelakaan? Dan saat ia memutar ulang CCTV-nya, Rizky melihat istrinya masuk di taksi yang nomor platnya sama dengan taksi yang mengalami kecelakaan. Rizky, Mbok Jum, dan Pak Sodik pun sangat terkejut. Namun Rizky belum bisa mempercayainya. Rizky kembali merogoh saku celananya guna mengambil ponselnya. Lalu dia menelpon kantor taksi tersebut dan menanyakan keadaan taksi yang ditumpangi istrinya. Setelah menyebutkan nomor plat taksi tersebut, akhirnya suara di seberang sana pun mengatakan bahwa taksi tersebut bertujuan ke terminal. Namun sampai di tengah perjalanan, taksi tersebut mengalami kecelakaan. Sopir dan penumpang telah meninggal dunia, dan saat ini jenazahnya masih berada di rumah sakit. Mendengar berita tersebut, Rizky pun terkejut. Tubuhnya terasa lemas hingga tubuhnya mau ambruk. Untungnya, Pak Sodik bisa menangkap tubuh Rizky. Sedangkan Mbok Jum mengusulkan untuk datang ke rumah sakit untuk memastikan kebenarannya. Akhirnya mereka berangkat ke rumah sakit untuk memastikan kebenaran jenazah kecelakaan tersebut. Benarkah yang meninggal itu Lily? Saat di dalam mobil, Rizky sangat panik. Ia menyuruh Pak Sodik mempercepat mobilnya, dan Mbok Jum berusaha menenangkan Rizky. Saat di rumah sakit, mereka langsung diantar pegawai rumah sakit untuk menuju kamar. Dan saat membuka kain putih yang menutupi mayat tersebut, Rizky, Mbok Jum, dan juga Pak Sodik sangat terkejut karena ia tidak dapat mengenali wajah mayat tersebut dikarenakan wajahnya rusak terkena pecahan kaca. Rizky tak percaya jika mayat tersebut adalah Lily, tapi bukti menyatakan itu Lily. Rambutnya panjang dan juga dalam posisi hamil. Apalagi ponsel dan tas yang berisikan ATM, identitas, dan juga uang ada di dalam mobil tersebut. Seorang perawat mengatakan kepada Rizky, jika dirinya ragu bila mayat tersebut adalah istrinya, maka akan dilakukan otopsi dan DNA. Namun Rizky menolaknya, karena ia tak ingin tubuh istrinya diotak-atik. Akhirnya Rizky pun mengurus kepulangan jenazah istrinya tersebut. Setelah sampai rumah, persiapan pemakaman pun dilakukan. Tak lupa pula Rizky mengabari Bu Sulastri dan keluarganya. Setelah semua datang, pemakaman pun dilakukan. Dan setelah pemakaman selesai, dilakukan Rizky dan yang lainnya pun berdoa untuk Lily, agar ia tenang di sisi Tuhannya. Setelah pemakaman selesai, Bu Sulastri pun menemui Rizky. Ia meminta kepada Rizky untuk tetap tinggal di rumah tersebut, karena Bu Sulastri mengerti bahwa rumah tersebut menyimpan kenangannya bersama Lily. Namun jika Rizky menikah lagi, maka Rizky harus angkat kaki dari rumah tersebut. Rizky sangat berterima kasih kepada Bu Sulastri karena diizinkan untuk tinggal di rumah tersebut. Bahkan Rizky mengatakan takkan menikah lagi. Seumur hidupnya ia ingin tinggal di rumah tersebut dan selalu mengenang kenangannya bersama Lily. Bu Sulastri sangat bahagia mendengar jawaban menantunya tersebut. Berarti menantunya tersebut sangat mencintai putrinya. Namun, tidak dengan Bu Diana. Bu Diana sangat marah mendengar apa yang diucapkan Rizky, bahwa ia tidak akan menikah lagi. Bahkan Rizky akan tetap tinggal di rumah tersebut bersama kenangan dengan Lily. Bu Diana sangat marah. Ia mengajak Rizky untuk pulang ke rumahnya. Namun Rizky menolak ajakan ibunya tersebut. Sedangkan di tempat lain, seorang wanita hamil sedang berada di rumah makan. Ia memesan makanannya. Wanita tersebut tak lain adalah Lily. Dan di saat Lily akan menyelesaikan makanannya yang telah ia pesan, Lily sangat terkejut saat melihat berita yang ada di televisi. Berita tersebut adalah berita taksi yang ia tumpangi tadi telah mengalami kecelakaan parah hingga penghuninya meninggal dunia. Seketika itu pula, ia pun mengakhiri makanannya. Terasa ia tak enak untuk makan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya?
jika Lili masih hidup. Lalu siapakah wanita hamil yang meninggal tersebut? Ikuti terus kisah selanjutnya di YouTube Riza Fira Channel dengan judul Pemuas Nafsu Jin Ifrit, karya Riza Fira.